James Maddison dicoret dari skuad timnas Inggris untuk Euro 2024. Kabar mengejutkan datang dari timnas Inggris setelah pelatih Gareth Southgate mencoret gelandang milik Tottenham yakni James Maddison dari skuad final The Three Lions untuk gelaran Euro 2024. Selain Maddison, nama pemain lain yang dicoret adalah kiper Burnley yakni James Trafford, kemudian bek Liverpool Jarell Quansah dan striker milik Brentford yakni Ivan Toney. Timnas Indonesia kalah dari Irak. Timnas Indonesia tumbang dari timnas Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kalah dengan skor akhir 0-2. Dengan hasil ini Irak mengumpulkan 15 poin dan kian kokoh di puncak klasemen kualifikasi Piala Dunia dari grup F, dan Indonesia masih ada di posisi kedua dengan raihan 7 poin. Untuk bisa mengejar tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia masih punya satu laga lagi yakni berhadapan dengan Filipina pada tanggal 11 Juni nanti. De Bruyne PD, timnas Belgia bakal bersinar di Euro 2024. Kevin De Bruyne optimis timnas Belgia bisa berbicara banyak di ajang Euro 2024 mendatang meski tak menjadi tim unggulan. Bintang milik Manchester City tersebut yakin tak banyak negara yang mau bertemu dengan Belgia karena mereka bisa merepotkan tim mana saja. Dres Devil ada di dalam grup E dalam Euro 2024 kali ini bersama timnas Slovakia, Rumania, dan juga Ukraina. Ini termasuk undian grup yang cukup mudah. Belgia dipercaya dapat melaju mulus ke babak 16 besar. Giovanni Van Bronckhorst resmi jadi pelatih baru Besiktas. Liga Turki kian semarak dengan pelatih-pelatih ternama. Setelah Jose Mourinho, kini giliran Giovanni Van Bronckhorst yang dipastikan bakal berkiprah di sana di musim depan. Van Bronckhorst resmi didapuk sebagai pelatih baru dari Besiktas. Besiktas telah menunjuk Giovanni Van Bronckhorst sebagai pelatih baru Black Eagles dengan kontrak 2 tahun dan opsi perpanjangan 1 tahun. Memulai perang, Manchester City balik gugat aturan keuangan Premier League. Manchester City kabarnya sudah melayangkan gugatan ke Premier League. The Citizen menyiapkan langkah hukum terkait aturan keuangan liga. Melansir laporan dari Daily Mail, petinggi City kabarnya sudah menyiapkan dokumen setebal 165 halaman. Dalam gugatannya mereka merasa menjadi korban diskriminasi aturan keuangan transaksi. Sidang tertutup kabarnya akan dimulai pada Senin depan selama 2 pekan. Putusannya dinilai bisa punya dampak luas pada 115 dakwaan yang dijatuhkan Premier League kepada Manchester City. Dortmund didenda gara-gara telat kick-off. Bundesliga 2023-2024 memang sudah selesai, tetapi Borussia Dortmund harus menanggung hukuman dengan denda gara-gara keteledoran hingga mengakibatkan telat waktu kick-off. Kejadian itu berlangsung saat Dortmund melawat ke markas RB Leipzig di tanggal 27 April. Alhasil Dortmund harus membayar denda sebesar 20.000 euro atau sekitar 340 juta rupiah karena menyebabkan laga telat 1 menit. Igor Tudor resmi mundur dari Lazio. Lazio ditinggal pelatihnya yakni Igor Tudor yang mengundurkan diri. Sang pelatih mundur tak sampai 3 bulan usai ditunjuk sebagai pelatih. Menurut laporan dari Sky Italia, perbedaan visi antara Tudor dengan Lazio jadi penyebab perpisahan tersebut. Sky menyebut perbedaan itu terlalu besar untuk bisa dijembatani. Tudor memimpin Lazio dalam 11 pertandingan kompetitif dengan catatan 6 kemenangan, 3 imbang, dan 2 kali kalah. Dan Lazio finish di urutan ke-7 dan akan tampil di Liga Eropa musim depan. Beda dengan Xavi, Hansi Flick yakin Barca bisa sukses. Xavi Hernandez dipecat karena pesimistis membawa Barcelona sukses dengan skuad yang ada saat ini. Tetapi Hansi Flick diklaim yakin bisa berprestasi. Hansi Flick merasa mampu bersaing dengan skuadnya saat ini, itulah kunci, ujar dari Laporta. Hansi Flick dipilih sebagai pengganti dari Xavi. Buat Laporta, memilih Flick tidaklah sulit, mengingat sang pelatih asal Jerman tersebut punya rasa keyakinan besar pada skuad Barcelona saat ini. Inilah yang membuat Presiden Barcelona Joan Laporta percaya bahwa Hansi Flick bisa membawa Barcelona sukses musim depan. Barcelona batalkan niat datangkan Guido Rodriguez. Selama beberapa minggu ini, Guido Rodriguez diyakini akan menjadi rekrutan musim panas pertama FC Barcelona. Sebelumnya dikabarkan Blaugrana telah mencapai kesepakatan lisan dengan sang gelandang.
Namun kini Sport melaporkan bahwa Barcelona telah memutuskan untuk mengesampingkan kepindahan Guido Rodriguez tersebut. Departemen Olahraga Barcelona bersama dengan manajer baru Hansi Flick tidak lagi menanggapi pemain berusia 30 tahun tersebut sebagai prioritas. Mbappe ambil alih peran Messi dan Ronaldo. Kylian Mbappe resmi pindah ke Real Madrid. Striker Prancis tersebut dinilai telah sukses mengambil alih peran Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Kini Kylian Mbappe dinilai bisa menggantikan peran Messi dan Ronaldo. Keduanya sebelumnya merupakan penguasa Eropa yang sukses menggelontorkan ratusan gol dan meraih puluhan trofi. Enzo Maresca datang ke Chelsea dengan aturan ketat. Pelatih baru Chelsea Enzo Maresca dilaporkan akan membuat aturan ketat bagi para pemainnya di Stamford Bridge. Kabarnya ia akan menghadirkan diet ketat bagi skuad Chelsea. Mereka tak boleh makan sembarangan. Metode ini sudah dikenal di mantan-mantan klubnya seperti Tottenham, Sevilla, Parma, dan juga Leicester City. Nantinya para pemain Chelsea tak diperbolehkan mengonsumsi garam dan merica dalam makanannya. Manchester United sudah bergerak mencari pengganti Erik ten Hag. Erik ten Hag dikabarkan akan dipecat oleh Manchester United. Pihak klub belum memberi keputusan pasti akan hal tersebut, tetapi kini sudah bergerak mencari manajer yang baru. Dilansir dari Daily Mail, pemilik baru Manchester United yakni Sir Jim Ratcliffe bersama para dewan klub sudah bergerak mencari manajer yang baru. Pihak MU sudah menemui beberapa agen manajer dalam beberapa hari terakhir ini. Tidak disebutkan dengan pasti siapa-siapa saja calon manajer barunya tersebut. Informasinya masih cukup minim dan pihak klub mencegah rapat-rapat rahasia tersebut. Manchester United goda Bruno Fernandes dengan naik gaji. Manchester United masih mau memakai jasa Bruno Fernandes lebih lama. Sang sentral lini tengah siap ditawari kontrak baru dengan kenaikan gaji. Kontrak Bruno Fernandes masih berlaku di Manchester United sampai musim panas 2026. Selama ini Bruno Fernandes mendapatkan bayaran 220.000 pounds per pekannya atau setara dengan 4,5 miliar rupiah. Dan Bruno nantinya akan mendapatkan kenaikan gaji menjadi 365.000 pounds per pekannya atau setara dengan 7,6 miliar rupiah. Langkah itu disinyalir bisa diambil andai Manchester United mendapat Casemiro dan juga Jadon Sancho. Kedua pemain itu punya gaji sebesar 300.000 pounds per pekannya atau setara dengan 6,2 miliar rupiah. Sofyan Amrabat jadi korban PHP Manchester United. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Manchester United saat ini masih menggantung nasib dari Amrabat. Ini disebabkan mereka masih belum merampungkan masalah pelatih mereka. Erik ten Hag belum tentu dipertahankan di musim depan. Alhasil semua urusan transfer Manchester United saat ini ditunda hingga mereka mendapatkan kepastian terkait masa depan dari sang juru taktik mereka nantinya. Di Marzio juga mengutarakan bahwa Amrabat sangat ingin bertahan di Manchester United. AC Milan Sergio Lukaku sudah gerak cepat rayu Chelsea. Dilansir oleh Sky Sport Italia, AC Milan bahkan disebut serius ingin mendatangkan ex pemain AS Roma dan juga Inter Milan yakni Romelu Lukaku. Milan diklaim telah menghubungi manajemen dari Chelsea dan Rossoneri disebut membahas peluang transfer sang pemain Belgia tersebut ke San Siro. Milan sendiri punya hubungan baik dengan Chelsea. Belakangan ini The Blues melepas sejumlah pemainnya ke Rossoneri seperti Fikayo Tomori, Christian Pulisic dan juga Ruben Loftus-Cheek. Manchester United layangkan tawaran perdana untuk Leny Yoro. Mereka melaporkan bahwa Manchester United sudah mengambil langkah konkret untuk transfer dari Leny Yoro. Mereka telah mengajukan penawaran kepada sang pemain Lille tersebut. Mereka mengajukan dana sekitar 60 juta euro untuk bisa membawanya pergi. Namun laporan yang beredar di Spanyol menyebut bahwa Lille sepertinya akan menego penawaran dari Manchester United tersebut. Mereka dikabarkan mengharapkan dana yang lebih yakni sekitar 80 juta euro.
AC Milan ditawari angkut Maguire dari Manchester United. Di saat AC Milan membutuhkan bek tengah baru, ada kabar baik bagi mereka. Rossoneri dilaporkan telah dihubungi oleh pihak Manchester United. MU diklaim telah menawari Milan untuk bisa memakai jasa Maguire. Maguire sendiri masih terikat kontrak sampai tahun 2025. Ia sebelumnya sudah berhasil kembali ke skuad utama United setelah sempat tersingkirkan ke bangku cadangan. Sayangnya laporan itu belum menyebut berapa harga yang ditawarkan Manchester United kepada AC Milan. Rafael Varane bakal sempurna untuk Arsenal. Bakarisannya menyarankan mantan klubnya Arsenal untuk bisa mendatangkan Rafael Varane. Menurut saya, Rafael Varane bisa menjadi rekrutan yang bagus untuk Arsenal. Usai memainkan laga terakhirnya bersama Manchester United, Varane kini sedang mencari klub yang baru. Dan dalam pandangan Bakarisannya, Varane akan sangat cocok untuk Arsenal. Rafael Varane akan sangat cocok dengan suasana klub karena mentalitas dan kepribadiannya yang unggul. Dia akan sangat cocok dengan para pemain di skuad Arsenal karena dia adalah pemain hebat dan juga pria hebat. Meski sudah tidak muda lagi, saya menilai bahwa Rafael Varane bakal jadi tambahan yang bagus untuk skuad bagi The Gunners. Dia bisa menjadi pelapis bagi William Saliba atau Gabriel Magalhaes. Diincar Manchester United, Paulo Dybala siap hijrah ke Inggris. Manchester United dilaporkan menjadi salah satu tim yang berminat kepada jasa Dybala. Sky Sport melaporkan bahwa keinginan Manchester United untuk bisa mendatangkan Dybala berpotensi jadi kenyataan. Menurut laporan tersebut, Dybala saat ini membuka kans untuk bisa bermain di Premier League. Sang striker dilaporkan ingin menjajal bermain di sana karena ia menghabiskan mayoritas karir profesionalnya di Italia. Menurut laporan yang sama, Manchester United punya peluang besar untuk bisa memboyong Dybala. Ini dikarenakan ia punya klausul rilis yang sangat murah, tebusan sekitar 12 juta euro dikabarkan sudah cukup untuk bisa memboyongnya pergi. Kylian Mbappe beres misi Real Madrid selanjutnya kejar Alphonso Davies. Real Madrid dikabarkan melakukan kontak dengan Alphonso Davies pada pekan ini saat mereka mencoba untuk bisa mendatangkan bek kiri Bayern Munchen tersebut di bursa transfer. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, juara Liga Champions musim ini itu tidak tertarik dengan membayar sekitar 50 juta euro yang diinginkan oleh Munchen. Jika Davies memutuskan untuk meninggalkan Bavaria di musim ini, Los Blancos akan berada dalam posisi negosiasi yang menguntungkan karena kini kontraknya tertinggal 1 musim lagi. Atau nantinya Madrid akan menunggu selama 1 tahun sebelum mengumumkan kedatangannya sebagai pemain gratisan. Paulo Fonseca tinggalkan Lille, kini akan merapat ke AC Milan. Paulo Fonseca sudah secara resmi pisah dengan Lille. Pelatih 51 tahun itu tinggal menanti pinangan dari AC Milan. Fonseca sudah dikaitkan dengan AC Milan. Dan Rossoneri selama beberapa pekan ini sudah tanpa pelatih menyusul kepergian dari Stefano Pioli. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa awal pekan ini Milan sedang dalam proses menyelesaikan rincian akhir dari kontrak Fonseca. Pengumuman pun dilakukan dalam waktu beberapa pekan ke depan.